Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Cindy Afita, Dimas Eka Firmansyah, Giovanni Mezing Pangemanan, Mega Marantika, Rama Destama, Syifa Salsabila, dan juga Wandi Fadli Ilhami. Kami akan menjelaskan tentang proses pengolahan serat serabut kelapa menjadi kemasan. Sebelum kami menjelaskan proses pengolahannya, kami akan sedikit menjelaskan tentang sabut kelapa. Semua bagian dari pohon kelapa bisa berguna untuk manusia, mulai dari akar, batang, daun kelapa, dan juga buahnya. Dan bahkan serabut kelapanya pun banyak sekali manfaatnya. Sabut kelapa sering dibuang begitu saja di daerah perkebunan kelapa tanpa diolah untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Di era industrialisasi sekarang ini, ternyata sabut kelapa banyak sekali manfaatnya. Hanya saja harus diproses terlebih dahulu. Selanjutnya, Serat sabut kelapa merupakan produk yang dihasilkan dari pemisahan sabut kelapa. Sabut kelapa merupakan hasil samping pengolahan kopra, minyak kelapa, dan usaha perdagangan kelapa untuk konsumsi rumah tangga. Hasil samping pengolahan serat sabut kelapa yaitu denu sabut gabus yang dapat diolah menjadi kompos, partikel board, cardboard, dan kokopet. Serat itulah yang dicari pasar sebagai bahan baku jok mobil, furnitur, pot, geotekstil maupun matras. Pasar ekspor dan domestik menyerap produk itu dalam jumlah besar. Sebelum terjun dalam bisnis sabut kelapa, perlu praktikus pengolah sabut kelapa. Nah, jadi sabut kelapa bila diproses secara maksimal dan benar akan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Di luar sana sudah banyak sekali pengusaha yang membuktikan kebenarannya. Nah, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan salah satu proses pengolahan sabut kelapa menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, yaitu kemasan. Untuk proses pengolahannya terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Jadi sabut kelapa yang utuh atau baru datang dipotong membujur menjadi 5 bagian. Kemudian ujung bagian sabut kelapa yang keras dipotong. Selanjutnya, jika sabut kelapa sudah dipotong dan dibentuk, akan direndam selama 3 hari. Tujuan dari perendaman ini yaitu agar gabusnya membusuk dan mudah dipisahkan dari seratnya. Kemudian disajikan. Pelunakan sabut secara tradisional dilakukan secara manual, yaitu dengan cara memukul sabut dengan palu sehingga sabut kelapa menjadi lebih terurai. Pada tahap ini sudah dihasilkan hasil samping berupa butiran gabus. Secara modern, pelunakan sabut dilakukan dengan menggunakan mesin pemukul atau hammer mill. Sabut kelapa dimasukkan ke dalam mesin pemisah serat atau defibril machine untuk memisahkan bagian serat dengan gabus. Komponen utama mesin pemisah serat adalah silinder yang permukaannya dipenuhi dengan gigi-gigi dari besi yang berputar untuk memukul dan menggaruk sabut sehingga bagian serat terpisah. Pada tahap ini dihasilkan butiran-butiran gabus sebagai hasil samping. Serat yang telah terlapisi dari gambus dimasukkan ke dalam mesin sortasi untuk memisahkan bagian serat halus dan kasar. Mesin sortasi atau pengayak repulling screen yaitu berupa saringan berbentuk kon yang berputar. Sortasi dan pengayak juga dilakukan pada butiran gabus dengan menggunakan saringan yang dilakukan secara manual, sehingga dihasilkan butiran-butiran gabus yang halus. Persihan dilakukan untuk memisahkan bagian gabus yang masih menempel pada bagian serat halus yang telah terpisah dari bagian serat kasar. Tahap ini dilakukan secara manual, tergantung pada tingkat kekeringan serat gabus dan butiran gabus. Pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran atau dengan cara menggunakan mesin pengering. Serat serabut kelapa sudah bersih dan keringkan, kemudian dipak menggunakan mesin pres, kemudian dikemas dalam ukuran 90 cm x 100
cm x 45 cm dengan menggunakan secara tradisional atau manual dengan cara diinjak-injak sampai bobotnya sekitar 40 kg. Kemudian dengan menggunakan mesin press, setiap kemasan mencapai sekitar 100 kg. Untuk serbuk sabut menggunakan kemasan karung dengan setiap kemasannya berisi sekitar 100 kg. Terima kasih.